Halo para pecinta budidaya ikan nila, selamat datang di channel saya Uci Parfum. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang cara budidaya ikan nila untuk pemula. Oke, sebelum lanjut ke topik, alangkah baiknya jika kalian support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi pertama kali pada saat channel ini mengupload video terbarunya, karena hampir setiap hari channel ini mengupload video terbaru. Secara umum ikan nila merupakan jenis ikan yang sangat mudah diternakan, nyaris paling mudah di antara ikan air tawar sejenis. Meski mudah, namun jika salah langkah, maka hasil budidayanya tidak bisa maksimal. Berikut ini adalah cara budidaya ikan nila untuk para pemula. 1. Cara budidaya ikan nila dimulai dengan persiapan kolam. Cara budidaya ikan nila yang pertama yaitu dengan menyiapkan kolam yang baik. Dalam menyiapkan kolam, hal perlu diketahui yaitu syarat lokasi kolam ikan nila dan proses persiapan kolam. A. Syarat lokasi kolam ikan nila. Ikan nila paling baik tumbuh di dataran rendah dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Suhu kolam antara 27 sampai 30 derajat Celcius. Untuk kolam indukan tidak perlu terlalu luas tapi harus cukup dalam, dengan ketinggian sekitar 100–140 cm. B. Proses persiapan kolam. Setelah mengetahui syarat lokasi kolam ikan nila dan Anda bisa memenuhi syarat tersebut, maka langkah selanjutnya yaitu memilih jenis kolam yang sesuai dengan preferensi Anda. Meski berbeda jenis kolam, Anda tetap harus mempersiapkan kolamnya. Berikut ini langkah-langkahnya. Sebelum diisi air, Anda perlu melakukan pengeringan kolam terlebih dahulu. Ini dilakukan 14 hari sebelum proses tebar bibit ikan. Tebarkan 150 kg GDM same granule bioorganik pada 1 hektar lahan di 10 hari sebelum tebar bibit ikan nila. Kemudian isi kolam dengan air hingga ketinggian 30 cm di 10 hari sebelum tebar bibit. Larutkan 5 kg GDM Black Boss dengan air, kemudian masukkan ke dalam 1 hektar kolam di 10 hari sebelum tebar bibit. Proses persiapan kolam dengan menggunakan produk GDM organik bertujuan untuk membantu mempersiapkan kolam agar nyaman dihuni oleh calon bibit ikan nila dan membantu memperbaiki kondisi kolam. Dengan begitu, Anda bisa dengan mudah menumbuhkan pakan alami untuk calon bibit ikan nila. 2. Perawatan kolam. Setelah menyiapkan kolam ikan nila, langkah selanjutnya yaitu melakukan perawatan pada kolam. Perawatan pada kolam ini terdiri dari 3 yaitu perawatan kolam terpal, kolam tanah, dan kolam tembok. Silakan ikuti tahapan ini sesuai dengan jenis kolam Anda. A. Tahap perawatan kolam terpal untuk ikan nila. Kolam terpal sebenarnya nyaris minim perawatan. Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai terpal yang digunakan bocor atau sobek. Perhatikan suhu di dalam kolam. Suhu terbaik dalam memelihara nila adalah 25 hingga 30 derajat Celcius. Kedalaman yang cocok untuk nila adalah 100 hingga 120 cm dengan pH 7. Setelah nila dipanen, ingatlah untuk mengganti air di dalam kolam. Selalu aplikasikan suplemen organik cair GDM spesialis perikanan di setiap 10 hari sekali dengan cara menyemprotkannya dengan dosis 10 liter H. Bagi Anda yang menjadi pemula untuk ternak ikan nila, berikut panduan lengkap dan tepat untuk cara budidaya ikan nila di kolam terpal. B. Tahap perawatan kolam tanah untuk ikan nila. Air yang dipakai harus bersih, bebas dari limbah dan pestisida. Air diganti sesering mungkin sesuai kepadatan ikan. Air yang diganti paling tidak 20% dari volume keseluruhan kolam. Selalu aplikasikan suplemen organik cair GDM spesialis perikanan di setiap 10 hari sekali dengan cara menyemprotkannya dengan dosis 10 liter H. C. Tahap perawatan kolam tembok untuk ikan nila. Secara teratur bersihkan kolam jika airnya sudah berbau dan keruh. Buang air hingga sepertiga lalu isi kembali dengan air yang baru dan bersih. Anda bisa melakukan hal ini sesuai dengan kondisi air kolam. Jika ada tanaman di atas permukaan kolam dan berpotensi mengganggu pergerakan nila, harus cepat dibersihkan. 3. Proses pra-tebar dilakukan pada H7.
Langkah selanjutnya adalah proses pratebar. Pratebar dilakukan pada H7 sebelum tebar. Langkah utama pratebar adalah menyiramkan 10 liter H suplemen organik cair GDM spesialis perikanan secara merata ke dalam 1 hektar lahan. Pemberian suplemen organik perikanan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah plankton atau zooplankton di dalam kolam. Ini bertujuan untuk mempersiapkan pakan alami bibit ikan yang ditebarkan. Dengan begitu, Anda bisa menghemat pakan untuk bibit ikan. Selain itu, pakan alami ini juga lebih sehat dan disukai oleh bibit ikan nila. 4. Seleksi indukan nila yang baik. Sebelum membudidayakan ikan nila, maka Anda perlu menyeleksi indukan ikan nila yang baik. Berikut ini ciri-ciri indukan ikan nila betina dan jantan yang siap dipijahkan. A. Ciri-ciri indukan betina ikan nila yang baik. Warnanya keabu-abuan. Ujung sirip ekor berwarna abu-abu. Perutnya lebih besar dengan tubuh yang agak lembek. Nila betina memiliki 3 lubang di bagian belakangnya, yaitu lubang anus, urogenital, dan genital. Indukan betina yang baik dan siap dipijah adalah yang lubang saluran telurnya berwarna kemerahan. Ukuran tubuhnya sedang, dengan bobot sekitar 100 gram ke atas. B. Ciri-ciri indukan jantan ikan nila yang baik. Warna yang lebih gelap daripada ikan betina, cenderung kehitaman. Tidak cacat atau terluka, gesit dan bergerak lincah. Warna merah di sirip punggungnya terlihat cerah, dan kedua lubang pada area belakangnya terlihat jelas dengan genital yang lebih menonjol. Usianya sekitar 4-5 bulan dengan bobot sekitar 120-180 gram. 5. Proses pemijahan ikan nila. Setelah menyeleksi indukan yang baik, kini saatnya Anda untuk memulai proses pemijahan ikan nila. Berikut ini proses pemijahan ikan nila yang perlu Anda ketahui. Pemijahan ikan nila dilakukan dengan menebarkan indukan jantan dan betina ke kolam pijah bersama-sama. Perbandingannya adalah 1:3 dengan komposisi lebih banyak betina. Beri pakan dan rawat seperti biasa. Pemijahan akan terjadi secara alami pada hari ke-7. Ikan nila jantan akan membuat ceruk atau lubang di dasar kolam sebagai tempat betina menaruh telurnya. Telur itulah yang akan dibuahi oleh jantannya. Setelah itu ikan nila betina akan menyimpan telur-telur itu di dalam mulutnya. Selama proses pengeraman, kurangi pemberian pakan karena ikan betina akan berpuasa. Setelah 7 hari dierami, larva ikan akan menetas secara serempak. Larva-larva mungil itu akan berenang ke pinggir kolam. Larva ikan nila ini harus segera diambil untuk dipindahkan ke kolam larva. Untuk Anda yang ingin memiliki bisnis pembibitan ikan nila dan memiliki bibit ikan nila berkualitas, Anda bisa mengetahui secara lebih cara pemijahan ikan nila. Memiliki kualitas bibit nila yang lebih berkualitas akan menunjang kualitas budidaya secara maksimal. 6. Penanganan dan penetasan telur nila. Setelah larva menetas dan dipindahkan ke kolam larva, maka tugas pembudidaya selanjutnya adalah memberi pakan yang berprotein tinggi dengan tekstur tepung halus. Berikut tahapannya. Beri makan sekitar 4-5 kali sehari sebanyak 1 sendok teh. Padat tebar larva biasanya sekitar 50-200 ekor per kolam. Lama perawatan ini adalah 3-4 minggu. Kemudian ikan siap dipindahkan ke kolam pendederan setelah berukuran 2-3 cm. 7. Proses persiapan bak pendederan. Bak pendederan bisa disesuaikan dengan besar larva. Jika masih kecil, bisa menggunakan kontainer plastik. Untuk yang lebih besar bisa menggunakan bak beton. Siapkan 2-3 bak dengan ukuran berbeda karena ikan akan dipindahkan ke kolam yang lebih besar jika ukurannya sudah mencapai level tertentu. 8. Proses pendederan ikan nila. Setelah larva berusia 7 hari, saatnya mulai dipindahkan ke kolam pendederan pertama. Di sana ikan dipelihara selama 3-4 minggu. Setelah ukurannya mencapai 3 cm, ikan dipindahkan ke kolam pendederan selanjutnya yang lebih luas. Padat tebar adalah sekitar 30-50 ekor per meter persegi dengan lama pemeliharaan 1,5 bulan. Saat pendederan ikan bisa dibuat berkelamin jantan seluruhnya dengan mencampurkan hormone 17 alfa metil testosteron pada pakannya hingga larva berusia 17 hari.
Pakan harus mengandung protein sebesar 20-30% dengan FPR 3% dari bobot ikan 3 kali sehari. Pendederan selesai setelah ukuran benih mencapai 12 cm atau lebih jika di pasaran lebih menginginkan ukuran benih yang lebih besar. 9. Proses pemindahan bibit ikan nila dari bak pendederan ke kolam. Setelah bibit nila berukuran 12 cm atau lebih, sudah bisa dipindahkan ke kolam atau disemai. Pilih bibit yang sehat, lincah, tidak cacat, dan warna cerah mengkilap. Sesuai dengan ciri-ciri ikan nila yang baik. Ambil sedikit air kolam menggunakan baskom, lalu masukkan benih ikan selama 30 menit agar ikan bisa beradaptasi. Tebar bibit ikan dengan cara pelan-pelan memiringkan baskom dan biarkan ikan berenang sendiri ke kolam. Itu tadi beberapa tahapan budidaya ikan nila untuk para pemula. Semoga video tadi dapat membantu para budidaya ikan nila. Sekian video saya kali ini, terima kasih.